pada pasal 19 di situ menyebutkan kurang lebihnya seperti ini ya. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana, baik pidana penjara maupun kurungan karena ketidaksanggupan, ketidakmampuan membayar utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, sahabat, teman-teman, pada segmen kali ini saya mau bahas mengenai pinjol ya. Dampak hukum atau akibat hukum apabila tidak bisa membayar pinjol. Nah, kemarin ada yang bertanya dan merequest agar dibuatkan video mengenai dampak hukum apabila tidak sanggup membayar pinjol. Nah, baik teman-teman, di era digitalisasi, kemajuan teknologi ya, semua sudah serba canggih, hanya menggunakan aplikasi-aplikasi, kemudian kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Mau belanja pun ya bisa menggunakan aplikasi ya. Apalagi seperti misalkan pinjam, ingin meminjam uang. Nah, dulu pada saat seseorang ingin meminjam uang, terlebih dahulu mereka harus ketemu, harus sepakat dulu dan membuat surat pernyataan, perjanjian, bahkan bila perlu ada jaminan di dalam surat tersebut. Nah, hari ini karena kemajuan teknologi, maka semua dibuat mudah, dibuat simple. Nah, mungkin Bapak Ibu paham dan mengerti tentang perusahaan fintech, financial teknologi atau pinjaman online. Hari ini ya, nasabah-nasabah, debitur ini sangat terbantu dan begitu mudah, tidak butuh waktu yang lama sehingga sudah dapat mendapatkan pinjaman mulai dari ratusan bahkan jutaan rupiah, teman-teman. Nah, itu ya, ini berkat kemajuan teknologi. Namun kadangkala persoalan yang timbul ketika seseorang mengajukan pinjaman online atau pinjol ini pada akhirnya pun juga akan bermasalah. Nah, pertanyaan tadi, adakah akibat hukum apabila seseorang tidak sanggup bayar utang atau mengenai pinjaman online ya. Nah, baik, mengenai utang piutang atau pinjam meminjam masuk dalam ranah perdata ya. Apabila seseorang telat bayar atau mungkin gagal bayar karena dia pinjam sejumlah uang melalui perusahaan fintech ya, financial teknologi atau melalui pinjol-pinjol, lalu kemudian ketika telat atau mungkin tidak sanggup bayar, maka ya perusahaan yang memberikan pinjaman tersebut mempunyai hak untuk melakukan penagihan ya, entah itu menggunakan jasa pihak ketiga ataupun secara internal sendiri. Nah, biasanya ada debt collector ya. Namun terkadang ini menjadi masalah ya ketika kita berbicara tentang pinjol. Masyarakat sangat terbantu, tetapi di sisi lain ini merupakan momok menakutkan. Biasanya ketika nasabah ataupun debitur atau orang yang merasa memiliki utang, ini ketika bicara tentang pinjol sudah ada rasa takut tersendiri. Karena mungkin stigma yang selama ini melekat terhadap perusahaan-perusahaan fintech atau pinjol ini, ketika telat bayar atau tidak bayar maka akan mendapatkan peringatan secara berkali-kali, baik itu melalui sosial media, dunia maya, telepon, bahkan didatengin. Nah, terkadang metode penagihan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pinjaman online ini ya, memang kita harus akui bahwasanya ada sedikit ancaman
intimidasi, lalu kemudian ada semacam teror, ya, bahkan mau menyebarkan data identitas nasabah atau debitur ini kepada orang lain atau melalui sosial media, baik itu adalah lewat Facebook, lewat Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, bahkan juga ada yang berniat untuk mau buat laporan ke polisian, ya, perusahaan ini ya, neror nih, saya akan lapor ke polisi, saya akan datang ke rumah kamu dengan membawa polisi, laporan sudah masuk, kamu tinggal ditangkap, dijemput. Nah, ini kan semacam teror ya. Membuat laporan polisi itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Pikirkan hari ini kita lapor, hari itu juga langsung dilakukan penangkapan. Tidak, ada melalui proses ya. Tapi ingat teman-teman ya, ingat ya apa yang saya sampaikan tadi, bahwa perkara pinjam meminjam atau utang piutang masuk dalam ranah perdata, teman-teman ya. Nah, tetapi terkadang ada yang bertanya-tanya, apa bisa karena ketidakmampuan membayar utang, membayar pinjol, ini bisa dipidana? Jelas ya, saya sampaikan di sini berdasarkan keilmuan yang saya terima, yang saya peroleh, bahwa seseorang yang tidak sanggup bayar, ya, itu tidak sanggup bayar utang piutang ataupun seperti misalkan pinjaman online, itu tidak dapat diproses secara pidana, tidak bisa dikurung, tidak bisa dipidanakan, karena jelas menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM atau Hak Asasi Manusia, pada pasal 19 di situ menyebutkan kurang lebihnya seperti ini ya. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana, baik pidana penjara maupun kurungan, karena ketidaksanggupan, ketidakmampuan membayar utang. Nah, itu ya teman-teman ya, jelas sekali di dalam undang-undang hak asasi manusia ya. Jadi seseorang yang tidak sanggup bayar utang atau gagal bayar lalu kemudian dapat diproses secara pidana, apalagi mengenai pinjol ya. Nah, itu ya teman-teman. Itu pun apabila ada perusahaan pinjol mau membuat laporan secara pidana, ya maka terlebih dahulu ya harus diketahui apakah laporan yang hendak akan dilaporkan oleh si pelapor, dalam hal ini perusahaan fintech atau pinjol, ini ada muatan tindak pidana yang dilaporkan atau tidak. Kalau tidak ada kaitannya dengan suatu peristiwa tindak pidana, maka tentu laporan itu akan ditolak. Nah, lalu langkah apa yang harus ditempuh oleh perusahaan pinjol ketika dia merasa dirugikan karena seseorang atau nasabahnya, debiturnya tidak sanggup bayar utang atau tidak membayar uang, mengembalikan uang yang telah diberikan kepada orang lain melalui pinjaman aplikasi. Nah, maka cara yang harus dan akan dan boleh ditempuh adalah dengan cara melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Ya, itu kan cedera janji, wan prestasi. Ya, bukan dengan cara membuat laporan kepolisian, karena saya tegaskan lagi bahwa mengenai utang piutang, pinjam meminjam ya, itu masuk dalam ranah perdata, hukumnya privat ya, bukan pada ranah pidana. Dan ingat, kepolisian tidak akan mengurus persoalan-persoalan yang sifatnya bukan mengenai tindak pidana. Mengenai keperdataan, maka dia akan menyarankan untuk lakukan upaya gugatan ke pengadilan negeri, entah itu gugatan wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Nah, itu ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada yang ingin mau didiskusikan, disampaikan, silahkan berkomentar pada kolom komentar. Jangan lupa ya, like, subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya
agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang seputar dunia hukum dari channel YouTube saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.